Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan di channel saya, Daun Talas Channel. Di video ini, sebenarnya ini video request dari kawan-kawan penonton juga. Sebenarnya sudah sejak tahun lalu dan akhir-akhir ini sering ditanyakan tentang model penanaman melon dengan sistem irigasi kapiler. Ini adalah cara lain selain kita menerapkan secara hidroponik. Kita bisa menggunakan cara seperti ini kawan. Ini menggunakan polybag diisi tanah, diberi sumbu dan di bawahnya diberi pipa yang berisi air. Dalam video ini saya berfokus kepada metode penanamannya saja, karena kalau untuk dari segi perawatannya dan pengendalian hama, menanam melon ini bisa dibilang susah ya kawan. Saya sudah berusaha maksimal untuk menutupnya dengan plastik, menyemprot insektisida secara rutin, namun ada saja tanaman saya yang diserang ulat. Videonya seperti yang ini, dan yang hancur diserang lalat buah. Yaitu dinamika dalam bercocok tanam. Memang kendala kalau kita menanam tanaman melon itu sebaiknya dipisahkan dari tanaman cabai seperti ini. Dia harus di tempat terpisah. Lebih baik lagi kalau di greenhouse dan di tengah-tengah lahan padi atau apapun ya. Yang jelas dia dihindarkan dari tanaman sejenis cabai, terong dan tanaman hortikultura lainnya. Baik ya kawan ya, sampai di hari ini sebenarnya saya masih menunggu lagi untuk beberapa minggu ke depan sampai dia bisa dipanen. Tapi dari sini saja ini sudah cukup untuk mewakili ke semua video, karena di video ini akan saya jabarkan dari awal persiapan, pindah tanam sampai dia sebesar ini. Oke, langsung saja kita simak videonya dari awal. Baik, kita persiapan dulu kawan. Jadi sebelum ditanam, biji melon ini harus kita persiapkan dulu. Dan paling penting adalah perhatikan tanggal kadaluarsanya. Di sini masih tercatat bulan 3 tahun 2022, jadi ini masih sangat aman. Isinya sekitar 10 butir, mungkin lebih 10 atau 11 lah ya. Untuk merek dagang bebas ya, menyesuaikan apa yang ada dijual di tempat Anda. Saya tidak punya pilihan lain karena hanya ini yang dijual di sini. Oke, kita buka dulu dan siapkan air, toples kecil, dan beberapa lembar tisu. Langsung saja kita buka. Selanjutnya siapkan tisu ya kawan ya. Ini tisu harus kita basahkan dulu. Sebenarnya bisa dicampur air bawang ya kalau informasi dari orang-orang, tapi di sini saya menggunakannya langsung tanpa dicampur apa-apa. Jangan terlalu basah ya, secukupnya saja. Kemudian biji melon kita letakkan di dalamnya. Baik, kurang lebih seperti ini kawan. Ini kita tutup dengan tisu seperti ini, dan toples kita tutup rapat. Oke, ini kita diamkan selama kurang lebih 2 hari. Kita ketemu 2 hari kemudian. Selanjutnya kita masukkan tanah ini ke dalam polybag. Tanah sendiri komposisinya hanya tanah kebun biasa dicampur sekam bakar. Video pembuatan media tanam bisa lihat video yang ini atau lihat link yang ada di deskripsi. Kemudian ini polybag yang sudah kita persiapkan, kita tarik sumbu kira-kira panjang seperlunya. Di sini saya tarik kira-kira 10 cm dengan menggunakan 3 lapis. Oke, sekarang kita masukkan tanah ke dalam polybagnya dan pastikan sumbu tetap berada di tengah. Baik, ini sudah selesai. Pastikan sumbunya sampai tembus keluar. Untuk selanjutnya, pupuk dasar yang kita berikan adalah di sini ada NPK Mutiara dan TSP. Dosisnya seperti ini. Untuk NPK Mutiara 1 sendok makan penuh seperti ini. Tabur saja, dan TSP-nya
itu 1 sendok teh. TSP atau SP36 sama saja. Seperti itu ya. Selebihnya itu tinggal dicampur nanti setelah ini. Oke, saya berikan dulu semuanya. Baik, setelah selesai tinggal kita campur agar semuanya menjadi rata. Setelah semuanya rata, ini kita harus tabur lagi yang namanya dolomit. Ini secukupnya saja, tidak perlu banyak. Seperti ini. Seperti ini saja. Oke, setelah semua selesai tinggal kita siram 1 atau 2 gelas ya. Siram dengan air biasa. Dari sini cukup seperti ini. Kita tunggu sampai persemaian yang kita semai tadi siap untuk dipindah tanamkan. Dan selama menunggu ini kita tutup, bisa dengan daun maupun dengan karung atau apapun, agar pupuk yang kita berikan ini tidak kering terjemur oleh sinar matahari. Baik kawan, kita lanjut. Ini sudah 2 hari saya simpan, dan kita lihat isi dalamnya seperti apa. Harusnya sudah mulai bertunas ya sebagian, walaupun tidak semua. Nah ini dia ya kawan ya, sudah ada yang keluar akar. Kalau Anda lihat di sini, ini dia. Terlihat ya, ada akar kecilnya keluar. Oke, ini kita tanam ya. Untuk tempat tanamnya kita gunakan polybag dari plastik terserah, atau dari daun pisang. Ini kita basahi dulu. Setelah seperti ini baru kita tanam ya. Kita buat lubang saja di sini. Dan biji yang sudah bertunas ini kita tanam dengan bagian akar berada di bawah. Seperti ini ya kawan ya. Sudah ya kawan, ini kita biarkan dulu 1 atau 2 hari, karena ini nanti juga tidak semuanya bisa tumbuh, karena tadi waktu saya simpan di dalam tisu ini tidak semuanya keluar tunas. Jadi pasti ada saja yang gagal ya. Mungkin sekitar 1 atau 2 hari nanti baru kita cek. Ini kita tutup dulu dan kita letakkan di tempat yang aman. Di hari ini kita berada di tanggal 9 bulan 5 tahun 2021. Baik, kita ketemu lagi nanti ketika tanaman ini sudah bertunas. Sekarang tanggal 10 bulan 5 tahun 2021, hari Senin. Dan ini barusan saya buka ya. Ini dia sudah bertunas sebagian masih belum tumbuh. Ini sudah bertunas juga. Jadi yang kita tanam, walaupun kita sudah melakukan prosedur disimpan di dalam tisu pun, itu tidak semuanya bisa tumbuh ya. Tentu ini dipengaruhi oleh kualitas biji itu sendiri. Ini perawatan setiap hari hanya disiram ya kawan ya. Oke, kita lihat lagi nanti beberapa hari kemudian. Ini mau saya siram dulu. Oke, kita tengok persemaian kita ya kawan. Hari ini tanggal 12 bulan 5, hari Rabu. Ini kalau ingin lihat kondisi tanaman kita di hari ini, tumbuh sebagian tidak nongol sama sekali. Ada yang baru keluar dari tanah di sana, yang ada di tempat persemaian yang ada di daun itu. Yang di sini belum ada muncul sama sekali.
Memang seperti itu ya, jadi kalau menyemai usahakan melebihi dari yang kita perlukan. Perawatan harian hanya disiram, jangan sampai kekeringan, dan letakkan di tempat yang terlindung ya kawan ya. Satu contoh ini saya gunakan di tempat semai seperti ini. Ini transparan, jadi tanaman kita masih mendapatkan sinar matahari tapi terlindung dari hujan. Oke, kita tengok lagi nanti di hari berikutnya. Oke kawan, sekarang tanggal 22 Mei, hari Sabtu. Hari ini kita mau pindah tanam. Sebenarnya pindah tanamnya itu bisa dilakukan beberapa hari yang lalu ya. Ini sudah agak terlalu tinggi, tidak masalah. Ini keuntungan kalau kita semainya itu di tempat seperti ini, jadi dia tidak mengganggu akarnya. Kemudian ini tidak semuanya tumbuh dengan normal, nanti kita pilih saja yang bagus. Seperti yang jelek-jelek ini kita tinggal, tidak kita pindahkan. Nanti kita pilih saja yang besar-besar. Baik kawan, kita ke lahan sekarang untuk menanam melon ini dengan sistem irigasi kapiler. Dan ini media tanam yang beberapa waktu kita siapkan. Sudah bisa dibuka. Ini sangat subur ya kawan ya. Oke, tinggal kita pindahkan ke tempat instalasi ya. Yuk kita lihat dulu. Dan ini instalasi pipa kita. Saya hanya tanam satu baris ya. Ini pipa ukuran 2,5 in. Ini sudah saya isi air ya kawan ya. Jadi ini harus ditempatkan dengan posisi rata agar airnya itu tidak dominan di sana atau di ujung yang sini. Jadi di setting supaya serata mungkin. Kemudian sisi kiri kanannya kita berikan batu bata atau apapun ya. Nanti kalau airnya habis tinggal kita tambah melalui lubang yang ada di sini. Oke, selanjutnya tadi media tanam yang di sana itu yang sudah saya persiapkan, tinggal kita letakkan di sini. Sudah ya untuk pemasangan di pipa. Hanya ditumpangkan saja seperti ini kawan. Nah, saya contohkan ya bagaimana. Ini ada satu belum saya pasang. Ini kita buat lubang dulu di sini, pastikan sampai ketemu sumbunya. Ini sumbunya ya, kita buat lubang sedalam ini ya, secukupnya. Kemudian ini ketika disemai biasanya rawan diserang hama, terutama bekicot maupun belalang. Agar itu tidak terjadi, kita berikan ini insektisida, mereknya Furadan. Berikan seini saja, secukupnya. Kemudian ini kita masukkan. Karena ini baru pertama, kita harus siram dulu dengan air setidaknya sekali. Oke, hanya seperti ini ya kawan ya. Kalau puradannya kurang bisa ditambahin lagi di bagian atas. Seperti ini. Ya. Kalau ada daun-daun kering bisa diletakkan di sini, seperti contoh yang ada di sini. Saya letakkan daun-daun. Oke, nanti beberapa hari kemudian atau 1 minggu kemudian baru kita lakukan pemupukan. Oke, kita lanjut kembali kawan. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 bulan Mei tahun 2021. Ini tanaman melon kita setelah hari Minggu kemarin kita tanam. Sekarang kondisinya seperti ini, semakin besar dan cukup cepat pertumbuhannya. Di sana sama ya, di situ juga sama. Hari ini kita aplikasikan fungisida ya kawan ya, dan juga pupuk daun. Untuk fungisida kita gunakan Skor, dan pupuk daunnya kita gunakan POC Nasa. Untuk airnya sendiri saya gunakan 0,5 liter saja karena masih sedikit. Dosisnya menyesuaikan ya kawan ya. Kalau POC Nasa ini untuk 0,5 liter dia sekitar 0,5 cc. Kita ambil saja 0,5 cc. Ini 0,5 cc kawan.
karena terikut udara. Coba saya buang sedikit ya. Nah, ini setengah cc kita masukkan. Kita lanjutkan lagi dengan fungisidanya. Ini cukup sekitar 1/4 cc saja, cukup sedikit. Ini kawan ya, 1/4 cc. Fungsinya fungisida ini untuk mencegah jamur ya. Oke, saya campur dulu kemudian kita aplikasikan. Oke, tinggal kita semprotkan ya kawan. Untuk pemupukan nanti di hari Minggu ya. Kita pupuk dengan NPK dan KNO3 merah. Nah, di sini saya tanam 2 karena ini akan saya seleksi mana tanaman yang bagus, karena yang saya samai kemarin ini kondisinya kecil semua. Ini kemungkinan akan saya buang nanti. Idealnya 1 polybag 1 ya kawan. Baik, hari ini cukup. Kita sambung lagi nanti di hari Minggu. Sambung kembali kawan. Sekarang kita di hari Minggu ya. Dan tanaman ini sudah genap 1 minggu usianya setelah pindah tanam. Kondisinya seperti ini, sudah keluar sulurnya ya kawan ya. Ini menandakan bahwasanya dia sebentar lagi akan berpegangan pada ajir. Ini belum saya pasang ajirnya. Nanti kemungkinan hari Rabu saja kita pasang. Kita gunakan tali-tali saja supaya praktis. Sebelum kita lakukan perawatan ya di hari Minggu ini, kita review dulu tanamannya. Warna daunnya hijau sempurna ya kawan ya. Di sini ada 6 polybag. Di rumah juga ada beberapa saya punya. Ini yang seperti ini kondisinya. Ada daunnya rusak ya, ini daun tuanya. Tapi daun mudanya sudah bagus. Ini juga sama. Ini 1 polybag saya isi 2. Ini yang jelek ya. Kemarin itu pertimbangannya karena persemaian saya itu tidak semuanya bagus. Kalau ada yang jelek saya gabung ya. Barangkali nanti kalau ada yang bagus salah satu akan saya buang. Yang ini kemungkinan besar akan saya buang, atau saya pindah ke tempat lain juga bisa. Ini yang isi 1 bagus. Ini sudah keluar sulurnya. Yang lain-lainnya, yang ini sama ya, saya isi 2 karena ini kerdil kemarin. Jadi nanti akan saya seleksi mana yang bagus. Dan ini yang terakhir ya kawan ya. Ya, hari ini perawatannya berupa pemupukan dan pengocoran pupuk dan penyemprotan insektisida. Insektisida kita semprot 1 minggu sekali. Kita siapkan dulu ya pupuknya. Karena ini ada 6 polybag, kita butuhkan 6 gelas air. Saya takar dulu kawan. Sebaiknya kita takar pupuknya dulu ya. Pupuknya apa yang kita gunakan? Yang pertama saya punya ini KNO3 merah ya. KNO3 merah seperti ini, dan NPK Mutiara 1616. Dosisnya masing-masing 1 sendok teh ya. Ini 6 sendok teh. 1 2 3 4 5 6. Sebenarnya kalau ada EM4 itu lebih bagus lagi kalau ditambahkan EM4 ya kawan ya. Berhubung saya tidak ada, saya gunakan yang ini saja. KNO3 merahnya bisa sama ya, 6 sendok teh juga. Ini 1 2 3 4 5 6. Oke, cukup untuk NPK dan KNO3 merahnya. Kita isi air 6 gelas karena cuma 6 polybag ya. 1 2 3 4 5 6. Kita biarkan dulu sampai agak lunak baru kita aduk. Kita tutup dulu.
Oke, kita lanjut lagi untuk persiapan insektisidanya. Kita gunakan yang murah-murah saja kawan, kita gunakan Kurakron. Anda bisa gunakan yang lebih mahal lagi, silahkan. Dosisnya ini saya gunakan air sekitar 500 cc atau setengah liter. Ini Kurakronnya sekitar setengah cc bisa, seperempat cc bisa, tapi saya gunakan setengah cc. Ini yang saya gunakan 500 ml atau setengah cc. Oke, cukup. Saatnya kita semprotkan ya. Kita semprotkan secara merata ya kawan, ke seluruh bagian daun. Hama untuk tanaman melon itu biasanya kutu kebul pada bagian bawahnya, karena daunnya lebar. Biasanya tempat bersembunyinya hama-hama kutu kebul itu ya kawan ya. Seperti ini ada nih, kelihatan ini. Ini ada warna putih. Ini bisa terbang kawan kalau kita sentuh. Nah, dia terbang kan. Ini lagi ada. Oh, ini mungkin itu mati sepertinya. Mana mungkin di sini ada. Nah, itu terbang ya. Oke, cukup. Ini sisanya bisa disimpan ya kawan untuk Kurakron. Bisa kita gunakan lagi di minggu depan. Oke, lanjut lagi untuk pupuknya. Aduk sampai larut sempurna. Oke, ini sepertinya sudah larut sempurna. Sesuai takaran tadi ya, masing-masing 1 gelas. Ini kira-kira 170 cc ya. Kita kocorkan. Oke teman-teman, kita sambung lagi nanti di hari Rabu dengan perawatan berupa penyemprotan pupuk daun dan juga fungisida. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Dan kita akan lanjut lagi tentang perawatan tanaman melon dengan sistem irigasi kapiler kita. Di hari ini tanamannya sudah seperti ini, daunnya sudah besar-besar dan sudah saya buatkan tali untuk naik ke atas. Untuk tunas air belum kita pruning karena belum banyak yang muncul ya. Lanjut perawatan kita di hari ini. Kalau hari Rabu jadwalnya adalah pemberian fungisida dan pupuk daun. Di sini saya gunakan kapasitas 500 cc. Untuk fungisida kita gunakan skor. Dosisnya adalah skornya setengah cc, dan ini untuk pupuk daunnya kita gunakan POC NASA. Kita takar dulu. Ini saya ambil sekitar 1/4 cc. Dan POC nasanya kita ambil kira-kira setengah cc sampai 1 cc. Ini kebanyakan kawan, ini saya ambil sekitar 1 cc ya. 1 cc masih tidak apa-apa. Kita ambil setengah saja. Kita beri kira-kira setengah cc. Ini ya, masih ada sisanya. Sudah saya ambil setengah. Oke, tinggal saya isi air dan kita semprotkan. Lanjut kawan,
Sekarang kita berada di hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Lihat perbedaan yang signifikan dari beberapa hari yang lalu ya. Sekarang sudah semakin tinggi, sudah mulai mendaki ke tali ini. Yang kemarin masih baru kita ikatkan di bawah, sekarang sudah tinggi. Di pohon yang lain pun sama. Review tanaman, menurut saya kondisinya masih sangat bagus sampai hari ini. Warna daunnya pun hijau. Ini dia kawan. Ya, sama saja ya, tidak ada beda. Ini yang isi 2 ya kawan ya. Nanti kita evaluasi bagaimana kalau isi 2. Kalau isi 2 nanti buahnya harus kita kurangi ya. Walaupun semuanya nanti kita kurangi, mungkin kita sisakan kira-kira 2 buah per pohonnya. Baik, ini untuk review sudah. Kita siapkan lagi. Kalau di hari Minggu kita lakukan pemupukan ya. Pupuknya masih sama karena ini tanaman belum juga berbunga, masih ada calon-calon bakal bunga di sini, tapi ini belum begitu terlihat. Kita siapkan dulu pupuk vegetatif ya. Kita masih menggunakan NPK dan KNO3 merah serta NPK. Kita gunakan sendok teh. Di sini kita punya 6 polybag ya. Jadi KNO3 merah ini 6 sendok teh. 1 2 3 4 5 6. Oke, ini cukup. Selanjutnya NPK nya 6 sendok teh. 1 2 3 4 5 6. Untuk air kita beri 6 gelas. Airnya gunakan air sumur saja kawan. 1 2 3 4 5 6. Oke, sambil menunggu dia agak lunak ya, kita siapkan dulu obat semprotnya. Obat semprot ini untuk mencegah tanaman kita terkena hama ya. Ini kita gunakan yang kapasitas setengah liter masih. Ini cukup 1/4 cc sampai setengah cc. Ini kawan, saya ambil kira-kira setengah cc untuk kurakronnya. Oke, saya isi air dulu, kemudian kita semprotkan. Tinggal kita semprotkan ya. Oh ya, untuk kurakron ini bisa disimpan ya kawan kalau ada sisa. Lain halnya kalau pupuk daun yang kita aplikasikan di hari Rabu itu, pupuk daun dan fungisida. Itu kalau bisa sisanya dibuang saja, atau Anda semprotkan ke tanaman lain. Oke, cukup. Selanjutnya tinggal pupuknya kita kocorkan. Masing-masing 1 gelas. Jangan lupa diperiksa airnya, jangan sampai dia kekeringan. Oke, nanti kita jumpa lagi nanti di hari Rabu dengan perawatan fungisida. Lanjut kembali kawan. Kita akan lakukan lagi perawatan rutin pada tanaman melon kita yang hari ini kita berada di tanggal 9 bulan 6 tahun 2021.
sudah cukup tinggi kalau kita lihat ya, sudah segini dan sudah mendaki ke tali ini ya. Kalau dia lepas tinggal dikaitkan saja, dan terpenting di sini sudah mulai muncul bunga ya kawan ya, bunga di mana-mana, setiap percabangan ada bunganya. Warna daun masih hijau ya, masih sehat semua. Kegiatan kita kali ini adalah pemberian pupuk daun dan juga fungisida. Kalau di beberapa hari sebelumnya kita memakai kemarin itu pupuk daunnya POC NASA, sekarang kita gunakan MKP kawan, supaya bunganya ini makin banyak. Nah ini calon bunga yang bakal menjadi buah nantinya, ini dia. Kalau yang ini bunga jantan ya, dia akan rontok setelah terjadi penyerbukan ke bunga betinanya. Ini sudah ada bakal buahnya ya. Ya, di hari ini kita akan pruning ya kawan ya, karena tunas air itu harus kita buang pada tanaman melon ini. Caranya seperti apa? Tinggal kita gunting. Seperti ini contoh, kita ambil pada ruas ke-7. Ini kita hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawah ini harus kita buang semua tunas airnya. Seperti contoh tunas airnya itu yang ini ya. Ini ada tunas baru yang membawa daun baru, itu kita gunting saja. Ini juga tidak perlu sayang kawan, sisakan batang utamanya. Ini seperti ini, kita buang. Dan ini untuk daunnya bisa dibuang bisa tidak. Apapun yang di bawah ruas ke-7 itu dibuang saja. Untuk bunganya tidak harus ya, yang penting tunas airnya. Oke, ini lagi nih ada di sini. Ini ya kawan, kita buang, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya di sini. Berarti belum tunas airnya masih di bawah sini, kita buang saja. Pakai tangan juga boleh ya. Nah ini dia kawan tunas airnya. Oke, ini saya selesaikan dulu semua ya kawan ya. Itu sampai ke bawah itu tunas air juga akan saya potong. Baik kawan, ini selesai saya pangkas tunas airnya. Sebenarnya sayang kalau ini dibuang, tapi berdasarkan SOP untuk menanam melon ini harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang buahnya akan kecil ya. Dan nanti juga buah itu akan kita kurangi ketika sudah muncul bakal buah. Ini masih bakal bunga ya. Oke, kita lanjut lagi untuk penyemprotan di hari ini. Kita fungisida, saya masih gunakan ini Skor. Tidak harus seperti yang saya gunakan ya, bisa gunakan merek lain kalau Anda punyanya yang lain. Ini cukup sesuai dosis, saya gunakan ini kapasitas setengah liter, ini cukup 1/4 cc saja. Oke, ini 1/4 cc. Kita masukkan. Dan untuk pupuk daunnya kita gunakan MKP ya kawan ya. Ini tujuannya untuk memperbanyak bunga pada tanaman melon ini. Kita harus munculkan bunga sebanyak-banyaknya supaya nanti kita mudah dalam melakukan penyeleksian mana bunga dan buah yang bisa dipertahankan, dan memperbesar potensi terjadinya penyerbukan pada bunga-bunga yang nantinya bakal menjadi buah. Oke, langsung saja kita beri ya. Karena ini setengah liter, ini cukup sedikit saja kawan. Cukup seujung sendok teh ya. Karena kalau kita gunakan 1 sendok teh ini untuk kapasitas 2 liter. Berhubung ini saya cuma setengah liter, saya gunakan sedikit saja. Baik, saya aduk dulu kemudian kita semprotkan. Baik, dan sekarang kita semprotkan secara merata ke seluruh bagian atas dan bawah daun. Kita lanjut kembali kawan. Hari ini tanggal 13 bulan 6 tahun 2021, hari Minggu ya. Seperti biasa jadwal kita perawatan setiap di hari Minggu dan di hari Rabu. Hari Minggu ini tanamannya sudah segini.
Ini daunnya sehat sekali, bunga sudah bermunculan di mana-mana. Bakal buah belum ada tentunya ya, karena masih proses penyerbukan dan lain sebagainya. Di semua tempat sama. Ini saya tambah kayu lagi di atas sini karena dia semakin tinggi dan ini banyak apa namanya ini kawan, sulurnya, dia berpegangan nanti di kayunya ya. Ini karena kayunya telat saya pasang, dia berpegangan di daunnya sendiri. Oke, kita lanjut lagi di hari ini. Seperti biasa, kita jadwalnya adalah pemupukan dan penyemprotan insektisida. Ini semua tanaman kita, semuanya sesuai harapan saya, subur dan tidak ada kendala satu apapun. Pemupukan kita masih sama, KNO3 merah dan NPK 1616. Kita belum mengganti dengan KNO3 putih karena bakal buah belum muncul ya kawan ya. Dan karena tanaman semakin besar, untuk aplikasinya kita tidak boleh dikocorkan lagi. Kalau saya tunjukkan, batang melon itu dia lunak ya. Artinya kalau dia terkena air terlalu banyak, apalagi itu air yang mengandung pupuk, dia rawan sekali terjadi jamur di sini dan terjadi busuk batang. Gitu ya kawan ya. Oh ya, ini bakal buah sudah terlihat ya kawan di situ. Dan jangan lupa kalau ada tunas air segera dibuang. Hitungannya adalah di bawah ruas ke-7 itu dibuang semua. Ini sudah saya bersihkan kebetulan ya. Oke, lanjut kita pemupukan ya kawan. Kita gunakan dua formula ini, NPK 1616 dan KNO3 merah. Aplikasinya adalah masing-masing 1 sendok teh. Kita letakkan di pojok-pojoknya saja. Boleh dicampur, boleh dipisah. Misalnya NPK sebelah sini, 1 sendok teh seperti ini kawan. Tidak perlu terlalu banyak seperti ini. Dan KNO3 merahnya juga sama, 1 sendok teh. Kemudian kita tutup saja. Oke, kita lanjutkan lagi kepada pohon yang lain. Kalau ada rumput langsung dibuang kawan, karena rumput ini juga memakan unsur hara yang ada di pupuk ini ya. Dan kita optimis ya cara ini berhasil kawan. Dan saya juga mulai dari awal tanam belum pernah melakukan penyiraman sama sekali kecuali di awal itu ya. Dan selalu saya jaga airnya, selalu saya cek jangan sampai dia kekeringan. Oke, saya mau lanjutkan lagi kepada 2 yang di sini dan 2 yang di sana. Selesai kawan untuk pemupukan. Dan ini ya, bunganya indah sekali. Ini calon bakal buah sudah ada di sampingnya. Nanti setelah terjadi penyerbukan, nanti dia akan menjadi bakal buah yang mungkin sejempol tangan. Dan itu kita bisa seleksi mana yang diambil, mana yang dibuang. Cukup ya, selanjutnya lagi kita lakukan penyemprotan ya. Untuk menghalau hama, ini saya gunakan air biasa ya, ini warna coklat karena air sumur. Obatnya adalah masih sama kawan. Kita masih gunakan Kurakron saja yang murah meriah. Anda gunakan merek lain boleh, silahkan. Ini dosisnya kita bisa berikan setengah cc sampai 1 cc. Oke, ini sekitar setengah cc ya. Oh, ini air saya 500 cc kawan. Berarti ini cukup setengah cc saja atau 1/4. Ini kebanyakan saya ambil. Ya, ini setengah cc. Setengah cc pun kebanyakan sebenarnya. Kalau dosisnya itu, kalau obat ini per setengah cc nya itu untuk 1 liter ya. Baik, tinggal kita aduk dan kita semprotkan ya kawan. Oke, semprotkan secara merata bagian atas dan bawah daun supaya tanaman kita ini benar-benar aman dari gangguan hama. Setidaknya meminimalisir ya kawan. Dan jangan lupakan kalau ada tunas air langsung saja dibuang. Kita lanjut lagi kawan. Hari ini kita berada di hari Rabu, di tanggal 16 bulan 6 tahun 2021. Kalau kita lihat tanaman kita semakin besar ya kawan.
Ini sudah menjalar kemana-mana, yang itu sampai jatuh ujungnya, nanti akan saya naikkan. Dan yang paling penting dari semuanya adalah bunga lebih banyak lagi bermunculan. Jadi kita punya peluang untuk menseleksi nantinya mana buah yang kita ambil, mana yang kita buang, itu lebih banyak pilihan ya. Ini calon bakal buah sudah ada. Ini bakal buah juga sudah ada lagi. Dan ada juga yang sudah besar kawan. Di semua tempat merata seperti itu. Bakal buah sudah ada. Bunga-bunganya juga banyak ya. Bahkan ada yang sudah besar ini kawan. Ini dia. Itu bisa dilihat ya. Sangat sehat sekali. Dan tidak ada yang terkena penyakit ya kawan. Semuanya subur selama kita melakukan perawatan dengan baik. Nah, contoh seperti ini. Ini ujungnya jatuh ya kawan. Kita harus naikkan lagi. Nah, itu ada bakal buahnya dan bunga-bunganya banyak. Kita biarkan saja bunga-bunga ini karena dia berfungsi untuk penyerbukan, sehingga nanti bakal buah kita bisa pilih mana yang bagus, mana yang tidak. Kapan milihnya nanti ya, ketika sudah waktunya baru kita seleksi mana buah yang besar saja kita ambil, yang kecil-kecil kita buang. Per pohon setidaknya kita ambil 2 lah ya. 3 boleh, biasanya kalau 3 itu ukurannya jadi lebih kecil. Tapi kalau 2 itu biasanya standar ya kawan ya. Ini bakal buahnya yang masih kecil, dan ini sangat bagus sekali kawan, dan sesuai dengan keinginan saya. Kita lanjut di hari ini, jadwalnya adalah penyemprotan fungisida. Kalau hari Rabu kita jadwalnya fungisida ya kawan ya, dan hari ini kita gunakan Amistar Top. Di minggu lalu kita masih gunakan skor ya. Sekarang kita rolling dengan Amistar Top. Dosisnya ini cukup irit kawan, ini 1/4 cc untuk air setengah liter. Kita isi dulu. Dan tak lupa kita juga berikan pupuk daun. Pupuk daunnya kita masih gunakan MKP. Tujuan MKP agar menghasilkan bunga lebih banyak lagi, sehingga kita mudah untuk menyeleksinya nanti ya, mana calon buah yang cocok untuk dipelihara. Ini cukup seujung sendok teh saja ya kawan ya. Baik, saya campur dulu, kemudian kita aplikasikan dan kita semprotkan kepada seluruh tanaman ini. Baik, kita lanjut lagi kawan. Hari ini hari Minggu, tanggal 20 bulan 6 tahun 2021. Kalau kita lihat di sini buah sudah menggantung ya, maksudnya itu sudah terlihat menggantung, walaupun kemarin juga sudah ada tapi kondisinya masih kecil. Ini bakal buah lagi. Ini sudah berhasil penyerbukan kawan. Ini dia, nanti dia akan menjadi seperti ini. Kita belum melakukan seleksi buah ya, karena kita masih melihat-lihat mana yang bagus, mana yang tidak. Yang gagal penyerbukan bagaimana? Ini ada, saya tunjukkan. Nah, ini dia, tidak bisa jadi buah ya. Ini tidak lama lagi akan rontok. Jadi kita melakukan perawatan pemberian MKP kemarin, tujuannya agar memperbanyak bunga, yang nantinya kita lebih mudah dalam menyeleksi buah. Seperti ini contoh. Ini sudah bersiap menjadi bakal buah ya, walaupun ini belum pasti ya kawan ya. Tapi biasanya kalau sudah kuncupnya menutup ini sudah selesai dia. Tadinya mekar, tidak lama ini akan menjadi coklat dan rontok ujungnya ya, seperti yang di sini. Ini sudah berhasil yang di sini. Nah, ini dia kawan. Ini sudah bersiap menjadi bakal buah. Kita belum seleksi, kita lihat-lihat dulu, kita rawat saja. Di semua tempat ada buahnya. Ini dia kawan. Dan ada yang paling besar tadi saya lihat, saya lupa tempatnya ada di mana. Nah, ini dia besar kawan. Baik, apakah ada yang gagal? Ada ya kawan ya. Saya memiliki kegagalan di satu pohon yang paling ujung. Yang paling ujung sana itu gagal. Gagalnya bukan apa-apa karena ini di bagian ujung ini patah kawan. Jadi patah ya, secara otomatis dia tidak bisa tumbuh seperti ini. Tapi dari semuanya yang lainnya bagus.
Nanti akan saya perbaiki saja yang lainnya. Misalnya ini kan dia menggantung nanti patah begitu ya kawan ya. Nah ini contoh. Ini kalau dibiarkan ini akan patah dan mati ya, ujungnya itu akan mati. Baik, hari ini kita perawatannya apa? Berupa pemupukan ya. Ini kan sudah terlihat bakal buah ya. Jadi kita gunakan pupuk untuk pengisian buah. Minggu depan saja kita seleksi mana buah yang bagus, mana yang tidak. Oh ya, di sini Anda lihat ada menggantung plastik. Ini adalah kapur barus ya kawan ya. Diletakkan dalam plastik terus dilubangi. Ini untuk mengusir lalat buah. Saya tidak tahu efektifnya seberapa besar, yang jelas ini untuk meminimalisir saja. Di samping kita harus semprotkan juga insektisida seperti yang hari ini kita lakukan dengan menggunakan Kurakron ya. Oh ya, satu hal lagi untuk pruning, apakah masih dilakukan? Masih kawan. Nah ini kan bakal buah ya. Nah ini di ujung di sini kita harus potong kawan ya. Kita ambil di bagian buahnya saja. Contoh nih, ini tangkai dari batang utama ke sini ada bakal buah. Nah ini dibuang. Caranya ya digunting saja. Nah seperti ini kawan. Ambil jarak kira-kira 3 cm ya, karena apabila dia mengering atau membusuk tidak mengenai buahnya. Lanjut yang di bawah bagaimana? Potong saja. Semuanya kita lakukan seperti itu. Nih keren ya kawan, ada bakal buahnya. Nanti kalau ini lebih bagus daripada yang ini, maka yang lain akan kita buang. Termasuk bunga-bunga yang tersisa ini bakal kita buang. Oke ya kawan, habis ini akan saya potong semua. Dan kita lanjut di jadwal hari ini. Oh ya, sejak awal tanam saya hanya melakukan penyiraman tuh baru sekali ya, ketika baru pindah tanam. Selebihnya saya tidak ada siram lagi. Berarti metode seperti yang kita lakukan di hari ini bisa dikatakan berhasil. Karena melon ini tidak begitu bagus apabila terlalu kena basah ya. Misalnya kita siram terus, itu dia malah bahaya di bagian pangkalnya. Dengan sistem kapiler ini dia akan menyerap air, mengkonsumsi air seberapa perlunya dia saja. Oke, kita semprot hari ini dengan Kurakron ya. Hari Minggu jadwalnya pemberian insektisida, saya sudah siapin Kurakronnya. Dan pupuknya kemarin kita masih pakai KNO3 merah, sekarang menggunakan KNO3 putih dicampur dengan NPK 1616. Ini kawan, dosisnya per tanaman masing-masing 1 sendok teh seperti ini. Letakkan saja di pojokan. Digali itu lebih bagus. Tidak digali tidak apa-apa, tapi yang lebih bagus itu digali. Ini sebelah sini KNO3 putihnya. Dicampur juga boleh. Sama ya, 1 sendok teh juga. Oke kawan, saya mau lanjutkan lagi ke semuanya. Dan tak lupa, jangan lupa untuk disemprot ya, terutama pada bagian buahnya. Baik ya kawan, saya mau selesaikan dulu semua. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu dengan perawatan pupuk daun dan juga fungisida. Baik, kita sambung kembali kawan. Hari ini hari Rabu tanggal 23 bulan 6 tahun 2021. Bisa dilihat ya di video ini, melon kita sudah ada yang besar. Kalau saya hitung ada sekitar 3 buah yang sebesar ini di pohon yang berbeda tentunya. Kita hari ini banyak jadwal kawan, yakni pengocoran kalsium, pruning buah-buah yang tidak kita pakai, kita akan seleksi hari ini. Jadi hari ini adalah kegiatan apa ya? Pembuangan buah-buah yang tidak kita kehendaki. Kalau tidak dibuang, maka buah yang lain akan mendapatkan efeknya ya, yakni ukurannya menjadi kecil. Caranya adalah kita rencanakan dulu dalam satu pohon ini kita akan pelihara antara 1 sampai 2 saja. Lebih dari itu sebaiknya tidak usah karena buahnya akan kecil ya kawan. Lanjut, seleksinya bagaimana? Kita tentukan dulu yang mau kita ambil yang mana. Misalnya di sini kebetulan yang besar cuman 1 dan salah satu ada yang kecil. Ini kita ambil saja dan buah berikutnya ini kita buang. Ini contoh, ini buahnya malah rusak ya. Di tunas yang ini kita potong saja kawan.
Ambil kira-kira 3-5 cm ya, supaya kalau ini membusuk tidak sampai mengenai batang utamanya. Apakah sampai di situ? Tidak ya. Semuanya kita buangin. Dan bunga-bunga lainnya, karena ini sudah tidak kita perlukan, boleh kita buang ya kawan ya. Kita buang saja. Ini ada calon buah berikutnya, kita buang saja. Kalau susah pakai gunting. Baik, kita lakukan hal serupa pada pohon yang lain. Ini sampai sebesar ini kawan. Ini buah berikutnya kita buang saja, yang tidak kita pakai. Kebetulan ini juga rusak. Kita ambil 1-2 buah saja. Kebetulan ini cuma 1 yang bagus, maka hanya 1 yang saya pelihara. Yang di sini bagaimana? Di sini hanya 1 yang besar, yang lainnya tidak ada lagi, maka hanya ini yang saya pelihara. Tunas-tunas air yang mengandung ada buahnya kita buang. Kalau masih ada kita buang saja. Ini bisa dibuang bisa tidak, karena ini buahnya baru 1. Ini boleh kita pelihara. Oke, yang lainnya bagaimana? Boleh kita buang. Di sini ada, kita buang saja. Ya, seperti itu ya kawan ya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Ini kita buang tunas air yang tidak kita perlukan. Ini ada buahnya ya. Ini buahnya ada 2, 1 masih kecil. Kita buang, lainnya yang tidak kita gunakan ini. Ya. Oke, ini cukup. Dan di sini ada tunas air, ini kita buang. Nah, ini 1 pohon buahnya belum ada kawan, kita pelihara dulu. Saya nggak tahu kenapa begini. Ini sepertinya buah yang, ini pohon yang cacat. Buah yang berhasil ada di atas, kita pelihara saja. Siapa tahu ini berhasil melalui proses penyerbukan. Dan nanti kita berharap ini bisa jadi buah, karena buah di bawah ini tidak ada. Penyebabnya saya tidak tahu, karena yang lainnya bagus-bagus saja. Oke, ini ada tunas air, kita buang saja. Yuk. Dan di sini kemarin saya mengatakan tanaman saya ada yang rusak, ada yang patah ujungnya seperti ini. Patah ya ujungnya. Dan di sini ternyata ada buahnya. Oke, ini kita pelihara saja, buahnya bagus, 2 sempurna. Dan ini ada buah di atas, kita buang saja. Boleh dipetik atau digunting. Ini digunting ya. Buah di bawahnya tidak ada. Kalau ada tunas air langsung dibuang. Baik, untuk pruning saya anggap sudah selesai ya. Ini masih ada, kita buang saja ya. Oke, ini selesai kawan untuk pruningnya. Itu buahnya bisa dilihat ya, besar. Kalau ingin lihat, ini dia. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan adalah pengocoran kalsium. Ini sangat bagus agar buahnya tidak mudah rusak dan tanaman semakin kuat tahan dari jamur, dan pastinya buahnya tidak mudah retak ya. Ini air 2 liter, kalsiumnya cukup 2 sendok teh. Kalsium saya pakai bebas mereknya ya, saya kebetulan adanya Manohara. Kita ambil 2 sendok teh. 1 liternya 1 sendok teh. Kita aduk sampai rata dan per tanaman kita berikan 1 gelas. Saya rasa ini cocok diterapkan di skala besar kawan. Dan selama ini saya belum pernah melakukan penyiraman kecuali waktu baru pertama dia dipindah tanamkan. Hanya itu, selebihnya saya biarkan. Saya awasi airnya dan saya isi ketika terlihat tanda-tanda mau habis. Baik, ini pengocoran selesai. Untuk selanjutnya kita lakukan perawatan rutin berupa penyemprotan fungisida serta pupuk daun. Oke, di hadapan saya ini ada air setengah liter ya. Dosis mengikuti aja, menyesuaikan.
Untuk pupuk daun kita tidak usah lagi pakai MKP karena untuk tujuan pembungaan kita sudah selesai. Kita lanjutkan untuk pembesaran buah. Kita kembali lagi ke POC NASA. Ambil seperlunya. Di sini saya pakai kira-kira setengah cc. Ini ya kawan, setengah cc. Agak susah nariknya tadi. Oke, kita campurkan. Kita tambah lagi dengan fungisida, kita pakai Amistartop karena di sini serangan jamur itu sangat parah ya kalau kita gabung dengan tanaman lain dan juga saat ini sedang musim hujan. Kalau dengan ini kemungkinan untuk jamur datang itu bisa dicegah. Setidaknya membuat tanaman menjadi lebih kuat. Ini cukup 1/4 cc saja. Saya pakai Amistartop ya kawan, ini. Baik, tinggal kita campur dan kita semprotkan. Ke seluruh bagian ya kawan, terutama batang dan bagian yang kita potong tadi. Karena jamur biasanya berpotensi tumbuh dari bekas potongan yang kita lakukan tadi. Bekas pruning maksudnya. Baik, di hari ini cukup sampai seperti ini. Kita tengok lagi nanti di hari Minggu dengan pemupukan lanjutan berupa NPK dan juga KNO3 putih. Sekarang tanggal 30 bulan 6 tahun 2021, hari Rabu. Hari ini jadwal kita untuk penyemprotan fungisida lagi, tapi tidak saya barengi dengan pupuk daun karena seminggu terakhir ini hampir tiap hari hujan. Kalau diberi pupuk daun malah berbahaya kawan ya, karena dia bisa memacu pertumbuhan jamur. Jadi hari ini saya aplikasikan Amistartop saja. Ini adalah fungisida tanpa saya berikan pupuk daun. Dan hari ini barusan saya pruning ya, daun-daun tua saya buang dan menyisakan buahnya saja di bagian bawah. Dan kalau Anda lihat di bawah ini buahnya saya bungkus. Ternyata di sini saya punya masalah dengan yang namanya lalat buah kawan. Sudah saya berikan ini kapur barus, ternyata dia tidak cukup menghindarkan dari lalat buah. Mungkin hanya sebatas mengurangi, tapi serangan itu tetap ada karena ada sekitar 2 atau 3 buah yang sempat tersengat lalat buah. Ya, ini kalau ingin lihat buahnya seperti ini, mungkin saya buka saja. Nah, itu dia kawan ya, nampak lebih bersih kalau dia dibungkus seperti ini. Baik ya kawan, di hari ini cukup sampai sini. Saya mau aplikasikan ini. Mungkin ini sama saja dengan di hari Rabu yang lalu, hanya saja bedanya saya tidak semprotkan lagi yang namanya pupuk daun sampai nanti kira-kira cuaca sudah mulai membaik dan kita kembali ke settingan seperti biasa. Oke, kita sambung lagi nanti di hari Minggu. Makin besar ya buahnya kawan. Kita lanjut lagi di hari ini dengan perawatan rutin untuk pemupukan. Hari ini kita berada di tanggal 4 bulan 7 tahun 2021. Melon kita sudah lumayan besar buahnya. Ini untuk bobot mungkin saya belum tahu ya. Yang jelas ini buahnya. Pupuknya karena ini sudah seperti ini kondisinya, kita lanjutkan dengan pemupukan yang sama namun dosisnya kita tingkatkan. Untuk KNO3 putihnya ya, biasanya kan kita 1:1 NPK-nya dan KNO3 putih itu masing-masing 1 sendok teh. Sekarang KNO3 putihnya kita berikan 2 sendok teh per tanaman. Kalau ada rumput dicabut saja. Oke, langsung saja kita berikan ya. Kita agak gali sedikit di pojokan saja. 1, 2. Oke, NPK-nya lagi. Cukup 1 saja. 2 bagaimana? Boleh kalau mau ya. Oke, kita tutup. Dan selanjutnya jangan lupa disemprot dengan Kurakron untuk mencegahnya dia diserang oleh hama. Ya, hanya seperti itu. Oke, saya mau lanjut lagi kepada yang lain. Dan kita lihat lagi nanti perkembangan di hari Rabu. Baik ya kawan, jadi itu tadi video peragaan saya tentang menanam melon dengan sistem irigasi kapiler.
Dan saya bisa katakan metode seperti ini berhasil. Selebihnya tinggal memodel pemupukan kita saja, perawatan, pengendalian hamanya, dan lain sebagainya, serta penempatan tanaman di tempat yang layak dan tidak di tempat seperti ini, di tengah-tengah cabai, dan ini sangat rawan sekali terserang oleh hama yang berasal dari cabai itu sendiri. Oke kawan, saya harap tayangan ini bisa mewakili rasa penasaran Anda dan juga memberikan wawasan baru tentang model cara bercocok tanam dengan sistem irigasi kapiler seperti ini. Silakan dikembangkan dan berkreasi dengan tanaman melon serupa atau tanaman jenis lainnya. Oh ya, satu hal, di daerah saya tidak ada pertanian melon ya kawan ya, sehingga jenis tanaman melon ini sangat tidak cocok di iklim di tempat saya. Jadi apapun hasilnya di dalam video ini sudah maksimal ya. Ini tinggal saya tunggu pembesaran saja. Ini masih butuh beberapa minggu. Yang penting buahnya masih kondisinya sehat, tidak ada lubang. Walaupun ada sudah yang menjadi korban dari kekejaman ulat dan lalat buah. Oke, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.